juga harus ketutup loh, Ma. Kalau udah sampai sana harus cuci tangan begini loh. Ma, jaga jarak loh, jangan berkerumun. Maaf, kacamatanya di mana? Teman-teman, taat sama protokol kesehatan ya. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Selamat mengikuti ibadah streaming. Tuhan Yesus memberkati. Morning everybody semuanya. Morning. Yeay. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Ada yang bilang luar biasa, ada yang bilang baik. Ada yang sakit nggak di rumah? Oh nggak ada. Kalaupun ada yang sakit pasti cuma ringan. Percaya Tuhan pasti sembuhkan. Amen. Tunggu sebentarnya Kak Revi mau sapa dulu kakak-kakak yang di sini, semangat nggak? Selamat pagi kakak-kakak semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, kita sudah sapa kakak-kakak, sudah sapa adik-adik semua. Sambil Kak Revi menunggu adik-adik mempersiapkan diri, semua maju di depan TV, di depan handphone. Kita mau ucapin selamat pagi dulu sama Tuhan kita ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Yeay! Bersama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sudah kumpul semuanya? Oh masih ada yang teriak-teriak, Kak Revi tunggu. Oke kita tunggu, kita ucapin selamat pagi lagi ya sama Tuhan Yesus. Siap? Ya bersama, selamat pagi. Ayo cepat-cepat semua, yeay. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Siapa nama Allah kita? Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Karena dipercaya semuanya sudah siap. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, tapi kita mau berdoa. Yuk tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan boleh pertemukan kami kembali dalam ibadah COTW Kids. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing,
Kami mau tetap bersuka cita Amin. karena Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji lebih lagi dalam nama Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Ya, tadi pagi ada yang bangun pagi terus marah-marah di rumah. Siapa itu? Ada yang angkat tangan ternyata. Tidak boleh ya, bangun-bangun langsung, Mama minta cucu, Mama bajuku yang ini bukan yang ini ya, yang mana? Ada yang suka marah-marah tiap hari, uring-uringan tiap hari. Kita mesti jaga keselamatan yang Tuhan sudah beri. Dengan apa? Dengan tiap hari kita berusaha taat pada firman Tuhan. Setuju? Setuju. Amin. Kerjakan keselamatanmu. Yuk semua berdiri. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungguh-sungguh. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungguh-sungguh. Kita cari anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kerjakan keselamatan, oh yes, Dapat kemenangan. oh, lakukan segalanya tanpa bersungguh-sungguh. Kerjakan keselamatanmu, Dapat kemenangan. lakukan segalanya tanpa bersungguh-sungguh. Kita cari anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Haleluya. Haleluya. Halo adik-adik, apa kabar? Oh, Luar biasa. Salah ya? Kak Gleri sana. Oh, ini ya ternyata ya. Halo adik-adik. Apa kabar? Selamat Baik pagi. semua. Ada pujian yang berkata, saat iblis merayuku, saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Pagi ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kalau ada mungkin iblis yang berkata, ayo Vano main PUBG yuk. Ayo Tolek main FF yuk. Tolak. Kita tolak dalam nama Yesus. Ya. Kita mau katakan dalam nama Yesus, kita tengking iblis itu di dalam nama Yesus. Kita katakan dalam nama Yesus bersama-sama dengan semangat. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus. Sekali lagi. Dalam nama Yesus. Sekali lagi. Dalam nama Yesus. Yeay! Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang.
kakak-kakak di sini bersemangat? Semangat. Anak-anak yang di rumah bersemangat tidak ya? Bersemangat. Ada yang masih duduk-duduk di depan handphone? Harus semangat. Siapa idolamu? Yes. Nyanyi semua ya, anak-anak nyanyi. Yesus adalah idola kita. Yesus idolaku. Yesus idolaku. Oh Yesus idolaku. Oh Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku. Yesus idolaku. Yesus idolaku. Oh Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, kuasa iblis dikalahkan. Puji Tuhan, adik-adik tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang mau mendengarkan firman Tuhan? Saya. Semua kepingin mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik duduk yang manis, kita buka hati kita buka telinga kita. Agar firman Tuhan dapat tertanam di dalam hati kita. Yuk kita akan menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Haleluya Yesus. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap
firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Amin. Oh, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan pujian anak-anak-Mu menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka telinga kami Tuhan, buka hati kami Tuhan. Agar firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami. Kamu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua. Apa kabarnya? Wah, Kak Revi berdoa semuanya pasti dalam keadaan sehat, kuat, dan yang pastinya diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini kita mau menghafal ayat adik-adik. Tapi Kak Revi nggak sendiri. Kita punya teman baru, kita punya kakak baru. Kita kenalan yuk. Halo Kak. Halo adik-adik. Yuk, kita mau tanya. Nama kakak ini siapa ya? Nama kakak siapa? Perkenalkan, nama kakak Kak Daniel. Jadi Kak Daniel di sini sebagai pengerja baru adik-adik, dan Kak Daniel pasti akan menemani kalian semua ketika ibadah sekolah minggu nanti. Oke, sekarang kita mau menghafal ayatnya ya, yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Yang bunyinya bagaimana Kak Daniel? Tetaplah berdoa. Sama-sama kita hafalkan ya.
13 berkata, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Yeay! Jangan lupa dihafalkan ya. Dadah. Dadah. Selamat pagi adik-adik, dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, Tante Esther mau tanya, tahukah kalian kenapa manusia bisa hidup? Ya benar, manusia hidup karena dia memiliki nafas. Dengan nafas, manusia bisa hidup, bisa bergerak, bisa beraktivitas, dan bisa melakukan segala sesuatu. Seperti yang Tante Esther lakukan pagi ini dan juga adik-adik. Nah adik-adik, tahukah kalian ada satu juga hal yang tidak kalah pentingnya dengan nafas yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Apakah itu? Yaitu berdoa. Ya, berdoa itu sesuatu yang sangat penting juga di dalam kehidupan kita. Kita mau baca dulu ya ayat masnya di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Adik-adik masih ingat ayatnya? Tadi sudah disebutkan ya sama Kak Revi. Ya, bunyinya tetaplah berdoa. Coba adik-adik sendiri ya, nggak buka Alkitab. 1 Tesalonika 5 ayat 17, firman Allah berkata, tetaplah berdoa. Puji Tuhan. Nah adik-adik, kenapa kita harus berdoa? Karena hal itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Tuhan Yesus sebelum melakukan aktivitasnya di sepanjang hari, dia datang kepada Bapa di surga, dia berdoa. Dan setelah Tuhan Yesus melakukan seluruh aktivitasnya di sepanjang hari itu pun, Tuhan Yesus berdoa. Betapa pentingnya doa itu dalam hidup kita ya adik-adik, seperti nafas tadi. Nah adik-adik, kenapa kita harus berdoa juga? Karena Tuhan Yesus mendengar setiap doa kita. Seperti lagu sekolah minggu yang berkata, Yesus mendengar semua doaku yang ku naikkan padanya selalu. Sebab Yesus sahabatku yang baik, dia dengar saat ku berdoa. Tuhan Yesus mendengar ketika kita berdoa. Karena Tuhan Yesus gak pernah jauh dari kita. Dia selalu ada bagi kita ya adik-adik. Nah itu sebabnya kalau kalian berdoa, harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Gak boleh sambil bercanda, gak boleh sambil bermain-main. Karena Tuhan senang ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah sekarang kita mau lihat cuplikan video singkat ya adik-adik. Raja Hizkia disembuhkan Tuhan. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Yesaya pasal 38 ayat 1-8. Suatu hari, Raja Hizkia menderita sakit sampai hampir mau mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya ke istana menjenguk Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nabi Yesaya berkata bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh dan akan mati. Mendengar pesan itu, Raja Hizkia menjadi sedih dan memalingkan mukanya ke tembok. Raja Hizkia berdoa, Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu. Setelah berdoa, kemudian Raja Hizkia menangis.
Lalu Tuhan mendengar doa dari Raja Hizkia, lalu Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Yesaya. Kemudian pergilah Nabi Yesaya ke istana menemui Raja Hizkia menyampaikan pesan lagi. Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia yang masih sakit dan menyampaikan pesan firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyembuhkan Raja Hizkia dan menambah umurnya 15 tahun lagi. Tuhan memberikan tanda jika bayangan jam Ahaz mundur 10 tapak maka janji ditepati. Tiba-tiba jam Ahaz mundur 10 tapak, Raja Hizkia menjadi sembuh dan bersukacita. Raja Hizkia menjadi kuat kembali dan memerintah selama 15 tahun lagi. Tuhan melindungi Raja Hizkia dan menjaga kota kerajaannya. Adik-adik, di video tadi kita sudah melihat seorang raja. Siapa namanya adik-adik? Ya, dia seorang raja yang namanya Raja Hizkia. Ketika dia sakit parah, dia sudah divonis bahwa dia akan mati. Nah, mendengar bahwa dia akan mati, Hizkia sedih. Dia menangis. Tetapi dia tidak hanya menangis, dia tidak hanya sedih. Dia berdoa kepada Tuhan. Ya adik-adik, dia berdoa kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang dekat dengan kita, Tuhan juga yang dekat dengan Raja Hizkia. Waktu Raja Hizkia berdoa tadi, Tuhan langsung mendengar. Dan Tuhan segera menjawab. Apa yang menjadi jawaban Tuhan tadi? Sakit Hizkia disembuhkan, bukan hanya itu, tetapi umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Wow, luar biasa ya adik-adik. Kalau Tuhan mendengar dan menjawab doa kita, berkatnya itu luar biasa adik-adik. Itu sebabnya Tuhan bilang apa tadi? Kita harus selalu berdoa, nggak boleh malas untuk berdoa. Adik-adik bisa bayangkan nggak, kalau Hizkia nggak berdoa, kira-kira Tuhan tolong nggak? Kalau Hizkia nggak berdoa, Tuhan nggak tolong. Dia akan mati karena sakitnya. Tetapi tadi kita lihat karena Hizkia berdoa sama Tuhan. Bahkan dia berdoa sambil menangis. Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa Hizkia. Puji Tuhan ya adik-adik. Tuhan itu Allah yang baik. Tuhan itu Allah yang mengasihi setiap orang yang mau datang kepadanya. Ketika kalian juga merasa sedih, ya banyak kan yang bisa bikin kita sedih kan? Mungkin karena sakit, sedih karena nggak bisa kemana-mana. Wah, mama papa pergi, aku kok di rumah terus ya. Ya kan adik-adik? Sedih mungkin karena belum bisa ke gereja seperti dulu. Belum bisa sekolah lagi seperti dulu. Dan banyak hal yang mungkin membuat kita adik-adik sering merasa sedih. Tapi ingat adik-adik, ketika engkau susah, ketika engkau sedih, kalian harus berdoa. Karena ketika engkau berdoa, Tuhan mendengar dan Tuhan pasti menolong. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu berkuasa loh adik-adik. Dia sanggup menolong apapun yang kalian doakan. Kalian bisa ceritakan apapun kepada Tuhan. Karena dia sahabat kita. Ya, puji Tuhan. Nah, dia mau menolong kita. Tapi mungkin kalian berkata begini, tapi saya nggak bisa berdoa. Kalau berdoa mau ngomong apa? Kan bingung kan, kadang-kadang kalau disuruh berdoa, mau ngomongnya apa? Aku nggak bisa. Adik-adik bisa minta tolong sama papa atau mama di rumah. Adik-adik bisa minta tolong mungkin kepada kakak yang lebih gede. Kak, ajarin dong gimana cara berdoa. Atau adik-adik bisa tanya kepada guru-guru sekolah minggu yang adik-adik dekat. Ya adik-adik bisa tanya. Atau ketika adik-adik, aku nggak bisa tanya sama mama, sama papa nggak bisa, sama guru jauh. Adik-adik bisa berdoa seperti ini, singkat saja. Tuhan, saya perlu Engkau.
Atau Tuhan tolong saya. Bisa kan adik-adik? Tuhan tolong saya. Tuhan, saya perlu Engkau. Kata saya, adik-adik bisa ganti dengan namamu. Misalnya, Tuhan tolong Debbie. Tuhan, Debbie perlu Tuhan. Nah adik-adik, pendek kan? Tetapi Tuhan yang mendengar doamu, Tuhan tahu apa yang engkau maksud lewat kata-katamu yang singkat tadi. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dia Allah yang maha kuasa adik-adik. Bahkan dia tahu apa yang ada di dalam hatimu sebelum engkau berbicara. Tetapi kenapa kita harus berdoa? Karena Tuhan mau mendengar suaramu. Ya, Tuhan mau mendengar suara adik-adik yang adalah anak-anaknya. Nah adik-adik, Tante Esther ada sebuah cerita, sebuah kisah, ya, ada sebuah kisah. Di satu tempat ada seorang yang bernama Acong. Ada yang namanya Acong di sini? Nggak ada ya? Kalau ada itu kebetulan aja. Namanya Acong, adik-adik. Nah, Acong ini setiap hari datang ke gereja. Lah ngapain? Walaupun nggak ada ibadah, dia datang ke gereja. Tapi dia nggak masuk ke dalam gereja. Dia hanya sampai di depan pintu. Nah, ketika dia sampai di depan pintu gereja, dia selalu berdoa begini. Singkat, padat doanya. Tuhan, ini Acong. Cuma ngomong gitu adik-adik. Setiap hari dia datang ke gereja. Lalu sampai depan pintu, dia katakan, Tuhan, ini Acong. Setiap hari dia katakan seperti itu. Mungkin orang-orang yang lihat mikir gini, apa nggak ada kata-kata yang lain ya? Tapi Tuhan yang tahu hatinya Acong ini adik-adik. Walaupun kata-katanya singkat, tapi Tuhan tahu apa yang ada di hatinya. Pada satu saat, Acong ini sakit, ya, karena dia mengalami sakit yang parah. Akhirnya dia dimasukkan ke rumah sakit dan dia harus menjalani operasi. Tetapi apa yang terjadi? Malam sebelum besoknya Acong akan dioperasi, ketika dia tidur malam itu, tiba-tiba dia didatangin oleh satu pribadi. Pribadi itu sangat bercahaya dan mukanya sangat teduh. Lalu pribadi itu berkata dengan lembut kepada Acong, dia katakan begini, Acong, ini aku. Dia hanya berkata seperti itu. Acong, ini aku. Seketika Acong terbangun dari tidurnya. Lalu apa yang dia alami? Ketika dia terbangun dari tidurnya, dia merasakan badannya tidak sakit lagi. Dia merasa badannya enak dan dia merasa sehat. Lalu ketika dokter datang untuk memeriksa si Acong ini adik-adik, luar biasa. Dokter mendapati bahwa Acong telah sembuh dari sakitnya. Ternyata ketika malam itu, sebelum besoknya dia mau dioperasi, Tuhan datang kepadanya ya adik-adik. Tuhan itu sahabat kita. Dia dekat dengan kita. Mungkin kamu gak bisa cerita sama teman. Kalian gak bisa cerita sama papa dan mama di rumah. Kalian bisa cerita sama Tuhan. Tuhan, saya perlu Engkau. Tuhan, tolong saya. Dan Tuhan yang mendengar doamu, kerinduanmu, Tuhan pasti menolong engkau. Adik-adik, luar biasa ya adik-adik, Tuhan itu dia Allah yang dahsyat, dia Allah yang hebat. Dan dia mau kita anak-anaknya untuk selalu berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Ada sebuah istilah yang berkata begini loh adik-adik. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Nah adik-adik, kalian mau pilih yang mana? Banyak berkat, sedikit berkat, atau tidak ada berkat? Pasti kita pengen berkat yang banyak ya adik-adik. Itu sebabnya harus banyak berdoa. Nah, berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita ketika kita selalu berdoa itu macam-macam adik-adik. Bukan cuma uang, tetapi juga berkat apa? Kesehatan, kesembuhan, berkat perlindungan, berkat kecakapan. Apa sih kecakapan itu? Kecakapan itu kemampuan. Ya, kalian misalnya kalian suka menari, Tuhan kasih kalian lebih lagi kemampuan untuk menari. Ya,
berkat kecakapan yang Tuhan berikan, berkat apa lagi? Berkat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan masih banyak berkat-berkat lainnya yang Tuhan sudah sediakan kalau kita mau berdoa. Itu sebabnya kita tidak boleh malas berdoa ya adik-adik. Kalian juga yang di rumah, walaupun kalian masih kecil, tapi kalian harus berdoa. Karena luar biasa, ada sesuatu yang Tuhan berikan ketika kita mau datang kepadanya. Puji Tuhan adik-adik, biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini yang adik-adik sudah dengarkan, kalian mau berkata, Tuhan, ajar aku untuk selalu berdoa. Dan walaupun kata-kata doamu singkat, tetapi Tuhan mendengar dan Dia mau menolong setiap apa yang engkau doakan. Puji Tuhan adik-adik, kita baca lagi sekali ayat masnya ya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Sekali lagi ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Amin. Tuhan Yesus pasti menolong setiap orang yang mau berseru kepadanya. Haleluya. Nah adik-adik, sekarang kita mau kembali hafal ayat masnya ya. Kak Revi, Kak Daniel, silakan. Satu Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Sekali lagi ya, 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Yeay! Jangan lupa dihafalkan ya. Dadah! Dadah! Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami anak-anak-Mu dimanapun berada yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Beri kami kemampuan, beri kami sukacita untuk selalu berdoa. Tuhan, Engkau ajar kami, Engkau yang menaruh setiap perkataan-Mu di dalam mulut anak-anak-Mu. Karena kami tahu itulah yang Engkau inginkan kami lakukan. Tuhan, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kalau hari-hari ini mungkin ada yang sedih, ada yang sakit, ada yang susah. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan kuatkan mereka Tuhan. Dan biarlah anak-anak-Mu ini tetap menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Anak-anak Tuhan yang setia melakukan firman Tuhan dan memiliki gairah untuk selalu mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati mereka, masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Berkati juga orang tua dari setiap anak-anak-Mu ini dimanapun mereka berada. Pakailah mereka untuk terus membimbing anak-anak ini dan membawa anak-anak ini untuk selalu dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap guru-guru yang sudah melayani pada pagi hari ini. Engkau terus pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Semua yang terlibat di dalam pelayanan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat ibadah yang diberkati pada pagi hari ini. Dan kami akhiri semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dah adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.